Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dr. Pascal Ventra Tandiabang. Saya merupakan seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo di Departemen Anatomi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai osteologi atau ilmu tentang tulang yang merupakan alat gerak pasif. Di sini kita akan belajar, tapi karena mungkin materinya cukup banyak, jadi kita akan membagi dalam beberapa part atau mungkin bahkan banyak part. Nah, khusus untuk video ini kita akan membahas mulai dari yang paling atas atau kranium. Nah, jadi teman-teman, ini kranium atau kepala atau bahasa Inggrisnya head. Secara terminologi, kalau kita belajar anatomi, ini sudah diakui sebagai kranium dalam bahasa terminologi anatomi. Jadi untuk sedikit pengantar saja bahwa terminologi anatomi yang diakui secara dunia itu kita sebut diakui oleh FICAT. Jadi FICAT ini merupakan Federation International Committee of Anatomy Terminology, itu yang menaungi seluruh terminologi anatomi di dunia. Nah, sekarang kita lihat ini adalah kranium. Ini kranium sintetik atau manekin, dan yang ini manekin atau kranium asli, orang asli. Ini yang buatan. Jadi ini kurang lebih dibuat semirip mungkin dengan yang aslinya. Kita simpan dulu ini. Nah, kranium secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang namanya di bagian bawah adalah viscerokranium atau kranium yang mengandung organ-organ, dan neurokranium atau kranium yang mengandung saraf. Neuro itu artinya saraf. Viscerokranium dengan neurokranium kita pisahkan berdasarkan garis orbitomeatal. Jadi tarik dari garis margo inferior dari orbita. Ini adalah orbita, ini margo inferiornya, batas bawahnya kita tarik sejajar dengan meatal atau meatus acousticus externus. Itu adalah batas viscerokranium dan neurokranium. Sekarang kalau kita lihat, yang pertama kita belajar dari neurokranium yang mengandung saraf-saraf tersebut. Jadi saraf itu maksudnya apa? Otak. Otak itu bagian dari saraf. Nah, neurokranium tersusun atas 8 tulang. Tulang-tulang apa saja itu? Nah, kita bisa bagi dua lagi. Yang pertama, ada tulang singular atau tulang yang berdiri sendiri. Di sini ada 4 tulang berdiri sendiri, yaitu os frontal, ini os frontal. Kemudian ada os occipital. Kemudian di dalam ada os sphenoidal. Ini os sphenoidal. Dan ada os ethmoidal. Jadi ada 4 tulang yang singular, dan ada 2 pasang tulang yang lainnya. 2 pasang itu adalah os parietal kiri dan kanan, dan os temporal kiri dan kanan. Jadi ada 4 ditambah 4, jadi total 8. Jadi ada 8 tulang penyusun neurokranium. Sedangkan untuk viscerokranium dia tersusun atas 15 tulang. Ada 3 yang berdiri sendiri dan ada 6 yang berpasangan. 6 berpasangan berarti 12, dan tambah 3 menjadi 15. Nah, apa saja tulang-tulang tersebut? Yang pertama, tulang yang tidak berpasangan ada 3. Yang pertama, os vomer di bagian dalam hidung. Os vomer dia merupakan penyusun dari septinasi atau septum nasi. Kemudian ada os ethmoidal yang tadi itu, dia juga merupakan penyusun dari septum nasi, terutama bagian yang os ethmoidal lamina perpendicularis. Kemudian os mandibula. Os mandibula sini tidak terlihat, dia merupakan dagu atau rahang bawah. Dan ada tulang-tulang yang berpasangan. Tulang-tulang yang berpasangan seperti os zygoma, os maxilla, kemudian ada os nasal, sudah 3 pasang. Kemudian ada os lacrimal, ini os lacrimal. Kemudian ada os palatina, os palatinum di sini belakang. Dan ada concha nasalis inferior. Concha nasalis inferior dia merupakan dinding lateral dari cavum nasi yang juga merupakan tulang yang berdiri sendiri. Jadi ada 6 pasang menjadi 12, dan ditambah 3 yang berdiri sendiri. Nah, kita akan bahas dulu mulai dari yang neurokranium. Jadi neurokranium ini dia tersusun atas 2. Kalau saya buka, ada cape-nya, ada kepalanya atau atapnya, dan ada basisnya. Ini kita bilang atapnya dengan calvaria, dan basisnya ini namanya basis krani. Basis krani karena kita lihat dari dalam berarti basis krani interna, dan dari luar namanya basis krani externa. Jadi ada calvaria dan basis krani. Basis krani terbagi 2, ada basis krani interna dan basis krani externa. Kita akan bahas mulai dari calvaria. Nah, pada calvaria
Nah, pada Calvaria ini adalah tulang penyusunnya. Kita bisa membagi Calvaria ini tulang penyusunnya menjadi 3. Yang pertama, bagian luar ada namanya tabula externa atau lamina externa, dan bagian dalam lamina interna atau tabula interna. Di bagian tengahnya ada bagian medula atau bagian yang trabecula tulang, itu yang berbentuk seperti jaring-jaring, kita sebut dengan diplu. Jadi lapisan Calvaria terdiri dari tabula externa, diplu, dan tabula interna. Kemudian di sini ada struktur-struktur khas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di sini ada tonjolan di bagian depan. Tonjolan berupa rigi, maka kita sebut dengan crista. Karena cristanya berada di bagian frontal, maka kita sebut dengan crista frontalis. Yang mana itu ini? Ini namanya crista frontalis. Kemudian dari crista frontalis memanjang ke belakang, dia membentuk seperti lekukan. Ini bagian tengah, lekukan bagian tengah, seperti alur atau selokan. Nah, alur atau lekukan ini kita sebut dengan sulcus. Nah, karena di situ sulcus ini terbentuk akibat adanya sinus sagittalis superior, maka kita sebut dengan sulcus sinus sagittalis superioris atau S4. Jadi ini adalah sulcus sinus sagittalis superioris. Kemudian ada struktur-struktur yang penting, seperti misalnya ini ada bagian yang masuk-masuk kecil-kecil. Ini dia terjadi cekungan seperti itu akibat adanya granula Pacchionian atau granularis arachnoidea. Dia menekan di bagian-bagian Calvaria sehingga membentuk namanya foveolae granularis. Bagian-bagian yang cekungan-cekungan masuk ini, foveolae granularis. Kemudian di sini juga ada struktur yang penting. Di sini kita lihat, jadi di sini ada arteri yang lewat di bagian luar dari menings. Jadi menings itu adalah selaput otak. Selaput otak punya pembuluh darah di bagian luar, namanya pembuluh darah arteri meningia media. Arteri meningia media. Maka kadang kita menyebut alur-alur ini menjadi sulcus arteriae meningiae mediae. Kemudian karena juga ada vena, jadi kadang juga kita bisa menyebutnya dengan sulcus arteriosi et venosi, karena ada pembuluh darah arteri dan ada pembuluh darah vena. Mungkin itu saja struktur yang penting dari Calvaria dari bagian dalam. Sedangkan pada bagian luar kita akan lihat di sini. Jadi ada ini os frontal, karena dia membentuk lembaran yang besar, maka kita biasa sebut dengan squama frontal atau tuber frontalis. Kemudian di sini ada os parietal kiri dan kanan, dan ada os occipital di bagian belakang, dan di bagian samping ada os temporal. Ini os temporal. Yang pertama, di sini kita lihat ada seperti ini. Ini namanya jahitan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Latin atau terminologi anatomi kita sebut dengan sutura. Jadi namanya sutura karena dia membelah di bagian sagittal, maka kita bilang sutura sagittalis. Dan di bagian ini potongan seperti ini kita sebut dengan koronal. Berarti ini sutura koronalis, ini sutura koronalis, kemudian ini sutura sagittalis, dan yang di belakang adalah sutura lambdoidea yang membagi antara occipital dengan parietal, adalah sutura lambdoidea. Kemudian ada titik-titik pertemuan dari sutura tersebut. Yang pertama, dari sutura koronalis bertemu dengan sutura sagittalis membentuk pertigaan di sini. Ini namanya brekma, titik antropologi brekma. Pada saat kita masih janin, masih kecil, ini masih ada sutura yang membagi ke bagian depan. Saat kita masih janin, namanya sutura frontalis. Sutura frontalis. Namun pada saat kita lahir dia akan menyatu, atau sampai di usia 0 sampai 18 bulan itu kadang masih nampak. Setelah lewat 18 bulan dia sudah menghilang atau mengalami obliterasi. Tetapi ada kondisi di mana dia tidak menghilang, kita sebut dengan sutura metopik. Nah, ini yang kita sebut pada anak-anak, kita bilang dengan ubun-ubun besar di sini, ubun-ubun stelat, atau dalam bahasa Latinnya kita sebut dengan fontanella. Fontanella anterior atau ubun-ubun besar, dan ubun-ubun kecil atau fontanella posterior. Fontanella posterior umumnya dia berbentuk karena segitiga membentuk triangular, dan ini biasa karena ada 4, jadi dia biasa membentuk stela seperti bintang.
ini belum menyatu pada anak-anak. Sudah itu pada orang tua bilang jangan tekan kepalanya anak karena dia masih belum ada tulangnya. Ya itu benar karena tulang ini belum menyatu. Nanti setelah 18 bulan dia baru menyatu membentuk jahitan-jahitan seperti ini, sutura dan titik pertemuannya brekma serta lambda. Nah kemudian di bagian parietal dia juga punya foramen-foramen. Foramen-foramen ini bukan semata-mata hanya lubang, tapi dia berisi atau berfungsi untuk masuknya pembuluh darah ke dalam tulang untuk menutrisi tulang tersebut. Jadi bukan hanya os frontal, mungkin kalau kita baca di atlas hanya os parietal saja yang memiliki lubang-lubang, tapi di semua tulang karena masing-masing tulang memiliki namanya foramen nutriens yang berfungsi untuk pembuluh darah masuk ke sana untuk menyuplai jaringan tulang tersebut. Di sini ada foramen parietal kiri dan kanan, kemudian batas antara os parietal dengan os temporal di sini bagian squamosa. Jadi teman-teman, os temporal punya 4 pars yang paling umum. Yang pertama ada pars squamosa, squamosa itu tipis, pars squamosa, pars mastoidea, di dalam ada pars petrosa. Ini pars petrosa dan yang terakhir adalah pars tympanica. Atau kadang orang bilang pars menyatal karena dia membentuk bagian timpani untuk pendengaran, pars tympanica. Jadi ada 4 pars, pars petrosa, pars squamosa, pars mastoidea dengan pars tympanica atau pars timpani. Nah, karena ini pars squamosa dan os temporal, maka sutura ini kita sebut dengan sutura squamosa. Ini namanya sutura squamosa. Kemudian ada ini os temporal, sedangkan yang ini namanya os sphenoidal. Os sphenoidal. Ini os sphenoidal. Dia bukan kiri dan kanan, tapi dia nyambung ya. Sehingga dia merupakan tulang tunggal, bukan tulang yang berpasangan. Ini os sphenoidal. Nah, di bagian temporal ada 2 garis. Ada 2 garis utama. Itu merupakan masih masuk sebenarnya di bagian os parietal, tapi karena di sisi temporal maka kita sebut dengan linea temporalis. Jadi ini linea temporalis superior dengan linea temporalis inferior. Ini linea temporalis superior dan linea temporalis inferior. Kemudian kepala ini sebenarnya dia mengandung organ-organ viscero dan ada organ-organ saraf neuro sehingga dia berwujud berat. Namun Tuhan menciptakan kita begitu indah. Jadi ada beberapa tulang dari kranium itu yang kita sebut dengan pneumatis bone atau tulang yang mengandung udara untuk berfungsi meringankan kepala. Tulang-tulang apa saja itu? Yang pertama, os frontal. Jadi kalau kita lihat ini tampak mencolok, dia karena ada udara di dalamnya. Ada sinus, namanya sinus frontalis. Itu seperti ini. Itu seperti ini. Ini wajah manusia. Di sampingnya ini frontal. Di sini ada sinus, sinus frontalis. Kemudian ada sinus sphenoidal, ada sinus ethmoidal dan ada sinus maxillaris atau di os maxilla. Os maxilla itu yang ini. Di dalam pipi kita ini ternyata ada rongga udara yang berfungsi meringankan kepala. Jadi kalau soalnya sebutkan 4 pneumatis bone pada kranium atau tulang-tulang yang berongga. Semua tulang berongga, tapi tulang-tulang yang kita sebut pneumatis atau mengandung udara itu adalah os frontal, os sphenoidal, os ethmoidal dan os maxillaris. Nah, itu tadi kita belajar mengenai kalvaria. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai basis krani. Kita mulai dari basis krani interna. Nah, basis krani interna kita bagi menjadi namanya fossa krani anterior ini. Kemudian ada fossa krani media ini. Dan ada fossa krani posterior. Kita bisa mengilustrasikan seperti ini lantai 3-nya yang paling tinggi, kemudian turun. Ini di lantai 2 dan turun lagi ke lantai 1. Jadi ada bangunan bertingkat, tapi secara anatomi dia membagi menjadi depan, tengah, dan belakang. Fossa krani anterior, fossa krani media, dan fossa krani posterior. Yang pertama dari fossa krani anterior. Fossa krani anterior, dia di sini masih ada lanjutan dari crista frontalis. Ini crista frontalis, kemudian dia berjalan lanjut, ini namanya crista galli. Dia berlanjut menjadi crista galli. Kemudian dari crista galli dia mempunyai sayap. Sayap itu secara Latin kita sebut dengan ala. Jadi namanya ala crista galli. Sayapnya dari crista galli. Sayap dari crista galli itu merupakan bagian dari os ethmoidal. Os ethmoidal.
Os metoidal ini berbentuk lembaran, namanya lamina cribrosa. Lamina itu artinya lembaran, cribrosa itu artinya saringan. Kenapa? Karena dia seperti saringan. Teman-teman mungkin punya saringan teh di rumah atau saringan kelapa, itu mungkin dia ada lubang-lubang. Nah persis, ini namanya lamina et foramina cribrosa. Jadi kalau saya tunjuk seperti ini namanya lamina et foramina cribrosa. Bagian tengahnya namanya crista galli. Lamina et foramina cribrosa. Lamina itu artinya lembaran, foramina itu artinya lubang-lubang kecil yang banyak, foramina. Kalau cuma wujudnya satu kita sebut dengan foramen. Tapi kalau karena dia jamak, karena banyak foramen, maka kita sebut dengan foramina. Jadi ini kita sebut dengan lamina et foramina cribrosa, atau lembaran dan lubang-lubang yang berbentuk seperti saringan. Kemudian di bagian fossa crani anterior juga kita bisa melihat ini ada seperti penekanan-penekanan akibat otak yang menekan ke bagian-bagian sini. Jadi otak itu punya sulcus dan gyrus, dia menekan di bagian-bagian sini sehingga terbentuk alur-alur. Maka kita sebut ini dengan impressiones gyrorum. Impressiones gyrorum. Kemudian pada bagian tengah ini, di sini namanya os sphenoidal. Jadi kalau tadi kita belajar di sini os sphenoidal, ini nyambung dari sini, nyambung sampai ke sini. Jadi dia merupakan tulang singular, tulang satu, bukan tulang dua yang terpisah. Os sphenoidal ini bagian korpusnya. Jadi ini namanya corpus ossis sphenoidal. Di dalam sini terdapat yang namanya sinus sphenoidal. Sinus sphenoidal itu yang ini. Ini namanya sinus sphenoidal. Jadi kalau kita bayangkan, kita lihat dia dari posisi seperti ini. Ini sama dengan ini. Ini namanya corpus ossis sphenoidal. Di dalam corpus ossis sphenoidal terdapat sinus sphenoidal. Kemudian sinus sphenoidal punya sayap. Ada sayapnya yang kecil, ini sayap kecilnya, dan ada sayap yang besarnya. Sayap besarnya ada di fossa crani media, sayap yang kecilnya ada di fossa crani anterior. Di fossa crani anterior sayap kecilnya namanya ala minor ossis sphenoidal atau os sphenoidal ala minor. Ini os sphenoidal ala minor, sedangkan ala mayornya di bawah. Os sphenoidal ala mayor atau sayapnya yang besar. Kemudian di bagian ala minornya ini dia punya tanduk ke belakang atau tonjolan ke belakang. Tapi dia terletak di bagian depan, makanya kita sebut dengan processus clinoideus anterior. Ini processus clinoideus anterior, kiri dan kanan, processus clinoideus anterior, dan di bagian fossa crani anterior juga terdapat lubang. Ini lubang kanal atau saluran yang berfungsi untuk tempat lewatnya nervus opticus atau saraf penglihatan. Karena itu kita sebut dengan ini namanya canalis opticus. Ini namanya canalis opticus. Kemudian dari lantai 3 ini atau dari fossa crani anterior mau turun ke fossa crani media, dia lewat ini melalui namanya tonjolan. Ini namanya tonjolan, ini namanya tuberculum sella. Tuberculum sella. Karena ini celah ini atau lengkungan ini namanya sella turcica. Sella turcica tulisannya. Sella turcica. Kemudian di depannya ada tonjolan, maka kita sebut dengan tuberculum sella, dan di belakangnya ada dorsum atau punggungnya, maka ini kita sebut dengan dorsum sella. Di bagian ujung dorsum sella ini ada tonjolan kecil. Ini merupakan processus clinoideus tapi yang posterior. Kalau ini yang anteriornya processus clinoideus anterior, yang ini namanya processus clinoideus posterior. Sella turcica nama lainnya adalah fossa hypophysialis. Dia merupakan tempatnya glandula hipofisis atau glandula pituitari itu duduk di situ. Jadi saya ulang coba, ini namanya crista frontalis, crista galli, lamina et foramina cribrosa, corpus ossis sphenoidal, impressiones gyrorum, os sphenoidal ala minor, os sphenoidal ala mayor, tuberculum sella, sella turcica atau fossa hypophysialis, canalis opticus, processus clinoideus anterior, processus clinoideus posterior, dan dorsum sella. Oke, itu selesai untuk bagian fossa crani anterior. Sekarang kita pindah ke fossa crani media. Fossa crani media ini bagian yang tadi itu. Yang tadi tulang ini seperti dorsum sella itu sudah masuk di bagian fossa crani media.
Nah, di fossa craniomedia sebagian besar dia tersusun atas os temporal pars petrosa yang ini, os temporal pars petrosa dan os sphenoidal ala mayor. Nah, yang bagian os sphenoidal ala mayor dia tersusun atas 5 lubang utama. Yang pertama, ada foramen rotundum ini, foramen rotundum kiri dan kanan, rotundum, ovale, foramen oval, dan foramen spinosum ini. Ini foramen spinosum. Jadi foramen ros biasa kita singkat, rotundum, ovale, dan spinosum. Itu 3 lubang utama. Kemudian di sisi medialnya mereka atau di sisi lateral dari sella turcica atau fossa hypophysalis, di sini ada namanya foramen lacerum. Namun foramen lacerum ini sepanjang kehidupan dia tertutup oleh jaringan fibrocartilaginosa. Kemudian itu lubang keempat, dan lubang kelima adalah ini. Dia seperti celah, bukan lubang. Ini seperti celah. Celah ini menuju ke mata. Kalau saya tusuk ini, kita akan tembus di mata ini. Ini namanya fissura orbitalis superior atau celah orbita bagian atas. Fissura orbitalis superior. Kalau ada superior, maka ada inferior. Namun inferiornya tidak terlihat dari basis krani interna, tetapi dia terlihat dari basis krani eksterna. Ini namanya fissura orbitalis inferior. Kalau di sini, karena kita tidak membuka, jadi kalau dari bagian sini kita bisa melihat fissura orbitalis inferior itu yang ini. Ini fissura orbitalis inferior. Dia tembus ke mata. Kalau yang superior ini tembus ke basis krani interna. Nah, itulah 5 lubang pada ala mayor dari os sphenoidal. Sekarang di bagian partis petrosa dia hanya berupa gundukan seperti ini. Dia meninggi dan bagian atasnya itu ada garis batas tegas ini. Kita sebut dengan margo superior partis petrosa atau batas atas dari pars petrosa. Jadi kalau saya tunjuk ini, jawabannya margo superior partis petrosa. Nah, dari lantai 2 atau fossa craniomedia mau turun ke lantai 1 atau fossa cranio posterior, ada ini. Bagian ini secara pembelajaran orang-orang anatomi menamakan dia dengan clivus. Ini namanya clivus. Clivus itu artinya tanjakan. Jadi untuk pembelajarannya kita biasa bilang dari lantai 1 mau naik ke lantai 2 kita menanjak menggunakan clivus dan sampai di fossa craniomedia atau di lantai 2. Dari lantai 2 mau naik ke lantai 1 kita naik lewat tuberculum sella. Jadi seperti itu. Tapi yang khusus namanya tanjakan ini adalah clivus, tanjakan. Nah, kemudian dari dinding, misalnya kita berpikir seperti ini lantai 1 di bawah, ini lantai 2-nya di atas ini, jadi seperti ini. Nah, dari ujungnya ini kita sebut dengan margo superior partis petrosa. Dari margo superior partis petrosa mau menuju ke lantai 1 di bagian fossa cranio posterior ada dindingnya ini, dindingnya. Dindingnya ini tersusun atas 3 lubang. Jadi saya bagi begini. Lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga. Lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga. Lubang pertama adalah porus et meatus acousticus internus. Lubang kedua adalah foramen jugular, dan lubang ketiga adalah canalis nervi hypoglossi atau canalis hypoglossi. Kita akan lihat di sini. Jadi ini yang tadi saya sebut seperti ini, dindingnya mulai dari margo superior partis petrosa mau turun ke fossa cranio posterior. Ada 3 lubang, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. 1 ini adalah porus atau meatus acousticus internus atau lubang telinga bagian dalam. Kemudian ini foramen jugular. Foramen jugular ini dia berfungsi untuk tempat masuknya sinus atau cairan cerebrospinal dari otak turun ke pembuluh darah. Ini foramen jugular. Dia berbentuk seperti love sebenarnya, love terbalik. Kemudian ada canalis nervi hypoglossi, tempat keluarnya nervus hypoglossus atau saraf ke-12 dari kranial untuk menuju ke lidah. Jadi ada 3 lubang di sini. Ini namanya meatus acousticus internus, foramen jugular, dan canalis nervi hypoglossi. Kemudian dari basis krani ada lubang yang terbesar. Lubang terbesar ini. Kalau besar kita bilang dengan magnum. Jadi kita sebut dengan namanya foramen magnum.
Foramen magnum merupakan tempat turunnya mulai dari otak, mau turun ke medula spinalis dia melalui lubang ini. Nah, misalnya kita saraf-saraf, misalnya kita terjepit, kakinya kita tertusuk paku, akan naik sarafnya itu yang mengirim impuls ke otak bahwa ada stimulus di bawah yang membuat kita nyeri. Saraf itu naik melalui ini, namanya foramen magnum. Nah, di sini juga ini namanya fossa cranii posterior. Di fossa cranii posterior ada bagian utama, ini garis-garis ini, crista, ini namanya crista occipitalis interna. Kemudian di sini bagian penonjolannya ini namanya protuberansia occipitalis interna. Protuberansia occipitalis interna. Kemudian di jalan ke samping ada seperti alur ini. Ini namanya sulcus sinus transversus. Karena di sini ada sinus transversus, dia membentuk sulcus. Maka kita sebut dengan sulcus sinus transversus. Dan sampai menuju ke foramen jugular ada namanya sulcus sinus sigmoideus. Ini sulcus sinus sigmoideus, kiri dan kanan. Sulcus sinus transversus dan ini sulcus sinus sigmoideus. Mungkin itu saja yang penting-penting di bagian basis krani interna. Kita akan lanjut ke basis krani eksterna. Nah, sekarang kita lanjut di bagian basis krani eksterna. Nah, untuk basis krani eksterna, di sini lubang-lubangnya itu bisa kita identifikasi mulai dari basis krani interna yang tadi, yang ini, basis krani interna. Nah, kita akan bahas mungkin mulai dari depan dulu. Jadi yang pertama, basis krani eksterna, di sini ada os maxilla. Os maxilla ini dia memiliki bagian-bagian ini, ada namanya alveolus, alveolusnya, tempatnya gigi berada, atau juga alveolaris di sini. Di sini ada gigi. Gigi pada orang dewasa, yang gigi pertama di sini namanya dens incisivus 1, dens incisivus 2, dens caninus atau gigi taring, kemudian ada premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2 dan nanti molar 3 kalau dia sudah di atas 22 tahun biasanya. Jadi ada 8, bawah juga 8, jadi total gigi orang dewasa itu ada 32. Nah, kemudian ini adalah langit-langit keras atau palatum. Palatum durum atau langit-langit keras itu tersusun atas dua tulang utama. Yang ini namanya os maxilla processus palatinus. Ini os maxilla processus palatinus. Dan tulang penyusun keduanya ada ini. Namanya os palatinus lamina horizontalis. Ini os palatinus lamina horizontalis, ini os maxilla processus palatinus. Nah, antara os maxilla kiri dan kanan dia menyatu di sini, membentuk sutura. Namanya sutura palatina mediana. Ini namanya sutura palatina mediana. Kemudian untuk yang di bagian belakang ini namanya sutura palatina transversa. Sutura palatina transversa. Kemudian di bagian belakang sini mungkin sudah patah. Ini ada bengkok sedikit. Dia ada di bagian belakang sini namanya tonjolan. Tonjolan ini kita sebut dengan spina nasalis posterior. Jadi spina itu tonjolan tajam, bagian nasal ini hidung, sudah hidung, bagian belakang. Jadi spina nasalis posterior di sini. Spina nasalis posterior. Kemudian tadi saya sempat bahas bahwa ada tulang-tulang yang singular atau yang berdiri sendiri di bagian visorocranium, itu ini. Namanya os vomer. Ini os vomer. Dia merupakan bagian dari penyusun septum nasi. Ini os vomer. Kemudian di bagian belakang sini ada lubang besar atau kita bilang dengan lubang hidung bagian belakang. Bisa kita sebut dengan apertura nasalis posterior atau bahasa pendeknya saja kita bilang dengan choanae. Tulisannya choanae atau choana. Jadi ini adalah apertura nasalis posterior atau pintu hidung bagian belakang atau kita sebut dengan choana. Kemudian di bagian pinggir dari choana, di sini kita bisa menjumpai ini. Ini ada tonjolan, ini juga processus, ini namanya processus pterygoideus medial. Jadi ada nanti otot-otot pterygoideus di sini yang berfungsi untuk mengunyah. Ini namanya processus pterygoideus medial dan yang ini adalah processus pterygoideus lateral. Ini processus pterygoideus medial dan yang ini processus pterygoideus lateral. Kemudian kita turun lagi ke bawah, kita menjumpai lubang-lubang yang seperti ini tadi. Di sini ada lubang-lubang. Yang pertama foramen ros. Foramen ros R. Rotundum itu tidak nampak di sini di bagian depan di sini. Rotundum, kemudian ovale.
Ini adalah foramen oval. Ini kiri dan kanan rovale. Foramen oval. Kemudian nanti di blok saraf itu baru kita pelajari apa saja yang lewat di sini, yang di foramen oval. Kemudian ini foramen spinosum, rotundum ovale dan spinosum. Ini spinosum. Kemudian ada ini tadi yang tertutup oleh jaringan fibrocartilaginosa, apa namanya? Foramen lacerum. Ini namanya foramen lacerum. Kemudian di bagian belakang sini, ini foramen jugular. Ini foramen jugular. Ini foramen jugular. Sudah di bagian fossa cranii posterior, foramen jugular. Karena ini khas karena nanti di sini membentuk vena jugular superior, membentuk di sini bertemu dengan foramen jugular. Ini membentuk namanya bulbus superior vena jugular. Kemudian di sini juga kita menjumpai tempat masuknya arteri karotis interna di kepala. Ini kiri dan kanan, namanya canalis caroticus. Canalis caroticus. Kemudian di sini ada processus di sini. Di sini sudah patah. Di sini masih nampak, ini namanya processus. Dia tajam, namanya processus styloideus. Processus styloideus. Kemudian di belakangnya ada processus mastoideus. Masih merupakan bagian dari pars mastoidea dari os temporal. Ini namanya processus mastoideus. Di antara processus styloideus dengan processus mastoideus, di sini terdapat lubang. Ini, lubang ini. Lubang ini namanya foramen stylomastoidea. Foramen stylomastoidea karena berada di antara processus styloideus dan processus mastoideus. Kemudian ini tadi yang merupakan lubang terbesar di kepala namanya foramen magnum. Di sisi foramen magnum ada ini tempat sendi untuk tulang-tulang leher atau os atlas, tulang cervical pertama. Namanya condylus occipitalis. Ini condylus occipitalis. Condylus occipitalis. Di belakang condylus occipitalis ada lubang namanya canalis condylaris. Canalis condylaris. Kemudian mundur ke bagian belakang lagi, ada tadi kita pelajari di bagian sini crista occipitalis interna. Maka di bagian luar juga ada namanya crista occipitalis externa. Ada kristanya, di dalam sini ada tonjolan, di luar juga ada tonjolan. Ini namanya protuberansia atau tonjolan protuberansia occipitalis externa. Kemudian saya balik seperti ini posisinya kepala. Saya putar. Lihat di sini. Ini ada dua garis, lihat. Dan ini. Ini tempat insersio dari otot-otot splenius. Di sini ada dua garis. Garis ini merupakan tempat origo dari otot-otot splenius. Di sini kita sebut dengan linea nuchalis inferior dan ada linea nuchalis superior. Mungkin itu saja untuk basis krani eksterna. Nah, sekarang kita lanjut di viscerocranium. Jadi kalau tampak ke depan banyak yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ini adalah os frontal atau biasa kita bilang dengan squama frontal. Kemudian di sini ini bagian besarnya ini orbita. Orbita, kemudian ini os nasal. Kemudian ini nasal untuk hidung. Kemudian ini rahang atas. Itu pengantar dulu. Nah, kita mulai dari sini. Ini namanya squama frontal atau os frontal. Cuma satu tulang, tidak ada suturanya. Suturanya ada kalau di bawah 18 bulan namanya sutura frontalis. Kemudian ini bagian tonjolan di bagian tengah kita sebut dengan glabella. Glabella. Kemudian kita jalan ke samping, ini orbita. Orbita ini dia berbentuk seperti segi empat begini dan ujungnya mengerucut. Jadi seperti limas. Kemudian di sini ada batas atasnya. Jadi ini namanya margo superior orbita, margo lateral, margo medial dan margo inferior. Di bagian atas di sini ada lubang. Ini lubang. Ini namanya foramen supraorbital. Kiri dan kanan. Foramen supraorbital.
Kemudian di bagian samping sini frontal bertemu dengan os zigoma. Jadi ini os zigomatikum, ini os frontal, mereka bertemu di sini. Maka namanya adalah sutura frontozygomaticus. Sutura frontozygomaticus. Ini namanya sutura frontozygomaticus. Kemudian dari os zigoma dia bertemu lagi dengan os temporal. Jadi ini di os temporal. Saya sempat lupa juga tadi bahas ini. Di sini ada tempat mandibula atau rahang bawah bersendi atau berpijak di bagian basis krania eksterna. Ini namanya fossa mandibula di os temporal. Nah, di sini ada perpanjangan dari os temporal, namanya processus zygomaticus os temporal. Dia akan bertemu dengan processus temporal os zygomaticus, membentuk lengkungan di sini. Ini namanya arcus. Arcus itu artinya melengkung, untuk namanya arcus zygomaticus. Arcus zygomaticus tersusun atas os temporal processus zygomaticus dan os zygomaticus processus temporalis. Kemudian dari os zygomaticus kemudian dari os zygomaticum dia bertemu dengan os maxilla. Ini os maxilla. Ada sutura lagi. Berarti namanya sutura zygomatico maxillaris. Sutura zygomatico maxillaris. Kemudian untuk hidung ini ada os nasal. Os nasal ini kiri dan kanan. Ini os nasal. Pertemuan antara frontal dan nasal berarti adalah sutura frontonasalis, kiri dan kanan. Kemudian pertemuan antara frontal dengan maksila adalah sutura frontomaxillaris ini. Ini namanya sutura frontomaxillaris. Sutura frontomaxillaris. Kemudian kalau pertemuan antara nasal dengan maksila berarti sutura nasomaxillaris. Terus kalau pertemuan antara nasal dan nasal berarti adalah sutura internasalis. Sutura internasalis. Kemudian di sini ada apa tadi namanya? Ini namanya foramen supraorbital, maka di bawahnya ada foramen infraorbital. Ini tempat-tempat keluarnya saraf, nervus infraorbitalis. Kemudian di tahap ini kita tidak akan membahas jauh mengenai tulang-tulangnya, orbita. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau di sini yang kelihatan saja, di sini ada os sphenoidal. Kemudian di atas ada os frontal, ini os zygoma. Lantainya ada os maxilla. Di sini ada os lacrimal, ini os lacrimal. Ini os lacrimal khusus, ini os lacrimalis. Ini os lacrimalis. Ini os maxilla, ini os zygoma, ini os sphenoidal, ini os frontal. Kemudian di bagian depan sini, ini secara umum kita sebut dengan apertura nasalis anterior. Kalau di belakang tadi ini namanya apertura nasalis posterior atau pintu hidung bagian belakang, maka ini adalah pintu hidung bagian depan, apertura nasalis anterior. Di bagian depan ada tonjolan ini. Kita lihat dari samping ada tonjolan ini. Namanya spina nasalis anterior. Spina nasalis anterior. Kemudian di bawahnya ini ada sutura mempertemukan maksila kiri dan kanan. Makanya kita sebut dengan sutura intermaxillaris. Oke, mungkin itu saja untuk visorocranium. Untuk mandibula kita akan bahas sendiri tulangnya karena cukup banyak juga di situ. Dan kita akan lanjut pada part-part selanjutnya mengenai tulang-tulang di bagian badan dan ekstremitas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dalam penjelasan saya ada beberapa kata yang tersalah atau beberapa kata yang kurang tepat penyebutannya, atau justru frontal biasa saya bilang parietal. Itu karena mengalir saja, saya sudah tidak connect juga dengan otak ceritanya. Jadi kalau ada yang salah bisa di komentar apa yang salah. Kemudian jika ada yang belum saya jelaskan, bisa teman-teman juga ketikkan pada kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton. Mortui vivos docent.